Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah, izin, Masya Allah, dan wakil-wakil yang lainnya ini ya, anggota dewan semua, dewan masjid ya, ada Pak Irfan dan lain-lain, semuanya saja beserta jamaah sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kepada kita untuk bisa merasakan nikmat-nikmat Allah. Yang terpenting di antara nikmat-nikmat Allah itu adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sihah. Alhamdulillah kita jadi orang Islam. Alhamdulillah, dari miliaran manusia Allah pilih kita menjadi orang Islam. Dan di antara jutaan manusia yang mengaku beragama Islam, alhamdulillah Allah masih perkenankan kita untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid melaksanakan sholat subuh. Dari jutaan manusia yang sholat subuh, Allah perkenankan kita untuk bisa tetap bertahan di masjid, beriktikaf di rumah Allah dengan melakukan hal-hal kebaikan, dengan zikrullah, dengan menuntut ilmu-ilmu Allah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur Allah perkenankan kita untuk melakukan hal-hal baik ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibadah yang kemudian juga membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Ibadah yang membentuk kita menjadi orang-orang baik, baik di mata Allah dan juga baik di mata manusia. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita memulai atau melanjutkan ngaji kita kitab Riyadhus Shalihin dengan syarahnya kitab Dalilul Falihin, mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan muallifu hadal kitab, penyusun kitab ini, Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga para alim ulama yang telah menjadi wasilah kebersamaan kita di majelis ini, di masjid ini, yang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah Abuya, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Al-Hajj Abdullah Yaqub, juga para ulama-ulama lainnya yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala khilaf dan dosanya, dan juga bagi kita yang masih diperkenankan untuk masih hidup
di dunia ini mudah-mudahan senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, beberapa hari yang lalu ketika Ustaz Irfan mengingatkan saya terkait dengan kajian Ahad pagi ini, saya sampaikan file ringkasnya dari tema kita hari ini, sambil kemudian saya sampaikan ke Ustaz Irfan, kalau bisa bawa pasangannya masing-masing. Kenapa? Karena kalau tema bulan lalu adalah bagaimana sikap kita seorang suami kepada istri, baik dalam menasehati khususnya dan hal-hal lainnya terkait kewajiban kita kepada istri kita, maka pada episode Desember ini kebalikannya, bagaimana hak suami terhadap istri. Nah, yang paling menarik kalau antum bawa pasangan masing-masing gitu. Jadi nanti enak dengar sendiri istri kita. Oh, dengar juga. Mudah-mudahan ikut live streaming ini ya. Kenapa? Karena ini parenting ala Al-Quran ya, dan hadis Nabi. Kan sekarang lagi musim parenting di mana-mana tuh, seminar parenting. Padahal Al-Quran dan hadis itu sudah banyak yang bisa menjadi pedoman bagaimana membina rumah tangga yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana menjadi suami istri yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik. Banyak petunjuk-petunjuk Allah yang bisa kita dapati ya terkait dengan ini ya dalam Al-Quran, dan juga petunjuk Rasulullah dari hadis-hadisnya. Nah, ini salah satunya bab 35. Bab apa itu? Fi haqqiz zauj 'alal mar'ah. Ya, bab yang berkaitan dengan hak suami terhadap istri. Yang pegang HP langsung di scroll istrinya, ikut streaming. Ya, iya, biar diingetin. Jadi sambil masak sambil dengerin. Nah, jadi mudah-mudahan episode bulan kemarin sudah diamalkan, gitu. Sudah ya, insya Allah. Wah, jadi kita mulai dari suaminya dulu, sekarang kepada istri. Baik, maksud dari bab ini ya, fi haqqiz zauj 'alal mar'ati adalah ay ma yajibu lahu 'alaiha wa yastahiqu minhu. Yakni apa saja yang wajib bagi suami atas istrinya, hak-hak yang diterima oleh suami dari istrinya. Ya, kalau kemarin kan istrinya punya banyak hak, baik hak sebagai istri atau hak bahkan sampai sepatunya juga punya hak sepatu ya. Ada sepatu hak ya, kalau kita haknya kecil ya, kalau istri haknya besar. Ya, gitu. Jadi diatur dalam Islam itu. Kemarin kita sudah sampaikan. Nah, sekarang ini istri-istri kita ini yang harus menyimak ini, sehingga ada
saling melakukan atau saling memperbanyak amal kebaikan, begitu ya. Jadi suami memiliki kewajiban, begitupun istri ya, dan juga memiliki hak. Jadi ini adalah hak dan kewajiban suami istri. Bulan kemarin versi untuk suaminya, sekarang untuk istrinya. Seperti biasa dalam kitab Riyadhus Shalihin diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 34. Wa qala Allah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ila akhiril ayat. Sebenarnya ayat ini panjang, tapi hanya ini yang dikutip oleh Imam An-Nawawi yang memang fokus pembahasannya dalam bab ini. Artinya terjemahannya, kaum lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa, pemimpin-pemimpin atas kaum wanita, yakni istri maksudnya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya. Artinya Allah melebihkan seorang suami ya atas istri, atau laki-laki atas atau wanita gitu. Allah melebihkan sosok laki-laki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Dan juga karena kaum lelaki itu telah menafkahkan dari sebagian hartanya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, oleh sebab itu kaum wanita yang salihah ialah yang taat serta menjaga dirinya di waktu ketiadaan suaminya. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini versi terjemahan ya lainnya. Ada juga versi terjemahan yang lain yang berbeda. Ya, tapi maksudnya sama. Nah, kita coba buka tafsirnya. Nah, itu kelihatan. Ini aslinya bahasa Arab. Aslinya bahasa Arab, kan biasanya saya tampilin Arab ya. Saya pikir ada istrinya, jadi langsung saya terjemahkan. Ya, biar baca sendiri. Wah, nanti dikira-kira gini, wah saya ngarang-ngarang ini ya. Waduh, enggak, saya enggak ngarang. Tidak ada satupun yang saya tampilkan di slide ini hasil pemikiran saya sendiri, tidak. Ini murni dari apa yang saya dapati dalam kitab Dalilul Falihin. Kitabnya tebal sekali, berjilid-jilid. Ya, belum ada edisi terjemahannya, belum ada. Ya, karena saking tebalnya belum ada. Nanti insyaallah ya, antum ya, cobain. Saking tebalnya jadi belum ada. Setahu saya belum ada terjemahan kitab Dalilul Falihin, belum ada. Jadi dalam kitab Dalilul Falihin dijelaskan itu tafsir dari ayat ini sepenggal-sepenggal. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tadi kan edisi terjemahan. Ini versi tafsirnya. Kalau terjemahannya kan gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kaum lelaki itu adalah pemimpin-pemimpin atas kaum wanita, yakni istri. Yaitu dalam hal apa? Dalam menjalankan tugas perwalian atas orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kan suami itu adalah wali. Makanya kalau di sekolahan ada yang disebut dengan wali murid. Nah, jadi kita semua wali ini, masya Allah, minimal wali murid. Nanti naik derajatnya jadi waliullah, amin. Gitu, ya. Gitu. Dan kita memiliki tanggung jawab terhadap, ya, ini sudah bapak-bapak semua kan? Ada yang masih calon bapak?
Ya, Masya Allah. Jadi ini kita sebagai seorang suami adalah sebagai wali dan pasti memiliki tanggung jawab atas orang-orang yang di bawah perwalian kita. Itu menjadi tanggung jawab. Mengapa seorang suami atau laki-laki itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala qawwamuna, posisinya itu ya, kedudukannya itu sebagai pemimpin di atas para wanita. Mengapa? Karena disebabkan dua hal. Sebabnya adalah dua hal. Nah, dua hal ini ada dalam ayat ini. Ini yang disebut dengan tafsir bil ma'thur. Jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran. Ada satu ayat langsung berisi penjelasan, ada satu ayat yang bersifat masih mujmal, ya, masih belum rinci, lalu kemudian tafsirnya atau tafsilnya berada di ayat yang lain. Nah, kalau ini yang bersifat masih belum jelasnya ada di awal ayat, penjelasannya nyambung terus. Nah, ini mengapa kok laki-laki ya menjadi pemimpin atas kaum wanita? Karena dua hal. Yang pertama adalah bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari yang lainnya. Apa di antara kelebihan laki-laki dibanding wanita? Ya, ini bukan kata saya, kata ulama. Yang pertama, masalah kesempurnaan akal. Kita bukan bilang wanita tidak sempurna akalnya, tapi memang kalau kita lihat sejarah saja, lihat saja para ulama kebanyakan laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Imam mazhab laki-laki semua. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, atau ulama yang lainnya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Daud Az-Zahiri. Ya, ulama-ulama hadis laki-laki yang kita kenal itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Hakim dan lain sebagainya. Banyak dari laki-laki. Tokoh-tokoh dunia banyak juga dari laki-laki. Ya, siapa? Isaac Newton, ya, Albert Einstein dan lain-lain. Termasuk tokoh-tokoh Muslim lainnya, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Battuta, Al-Farabi, laki-laki. Ya, yang kedua. Kenapa? Karena laki-laki itu punya potensi mampu memanage dengan baik untuk urusan. Maka kita lihat pemimpin-pemimpin dunia rata-rata adalah laki-laki. Presiden Amerika laki-laki. Presiden di Cina laki-laki. Di Indonesia laki-laki. Pernah ada wanita? Pernah. Ya, pernah, baru sekali. Tapi mayoritasnya pemimpin-pemimpin dunia adalah laki-laki. Yang jadi raja di Arab laki-laki. Begitu. Kerajaan-kerajaan di dunia yang sebelum-sebelumnya rajanya adalah laki-laki. Karena kemampuan laki-laki dalam hal manajemen itu lebih banyak ya. Lebih baik diakui. Ya, pemimpin-pemimpin perusahaan lebih banyak adalah laki-laki. Meskipun ada wanitanya ada, tapi lebih banyak laki-laki. Yang ketiga, kelebihan seorang laki-laki adalah memiliki kekuatan baik dari segi fisik ataupun batin. Nah, itu tidak perlu ditanya lagi. Petarung-petarung banyakkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Panglima perang banyakkan laki-laki atau perempuan? Laki-laki.
Ya. Jadi kalau ada laki-laki yang lebay ya, kelemar-kelemar begitu, wah itu menyalahi kodrat itu. Menyalahi kodrat. Apalagi jadi istri diketekin suami, jadi suami diketekin istri ya. Isti ya, isti ikatan suami takut istri. Menyalahi kodrat itu. Ya. Karena secara kodrati laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih dibanding kaum wanita, baik secara fisik ataupun mental sama. Ya, kalau dalam hal buruk lah, kebanyakan yang jadi preman itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Preman ya, suka bentak-bentak. Dan kalau laki-laki secara mental biasanya lebih kuat. Coba, saya cuma punya pengalaman. Di pesantren banyak santri, ada yang putra, ada yang putri. Putra mau kita ngomel-ngomel, bener-bener kita teriakin, iya dengerin ya, manggut-manggut, diam aja. Coba putri, kita bentak dikit nangis dia. Nangis dia, baru dibentak dikit nangis lah, aduh repot dah ya. Begitu. Karena secara fisik maupun mental laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih dibanding wanita. Makanya dalam hal ini ya, kata ulama, urusan fatwa banyak diambil porsinya oleh para ulama. Ulama yang laki-laki, mufti-mufti Mekah, Madinah, laki-laki. Ya. Di Indonesia ada majelis ulama Indonesia, ada komisi fatwa. Mayoritasnya adalah laki-laki. Ada wanitanya ada, tapi mayoritasnya adalah laki-laki. Dalam hal kepemimpinan laki-laki, perwalian laki-laki. Yang jadi wali nikah laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau tidak ada ayah, saudara laki-laki, tidak bisa. Ibunya tidak bisa. Atau saudara perempuan, meskipun jadi kakaknya tidak bisa untuk menjadi wali. Dalam kegiatan upacara keagamaan atau ritual ya memang laki-laki yang memimpin. Seperti sholat, yang jadi imam adalah laki-laki. Jadi khotib adalah laki-laki. Persaksian dalam banyak hal, Al-Quran menyatakan ya, dan firman Allah menyatakan syahidaini mir rijalikum, jelas banget tuh, syahidaini mir rijalikum, dua saksi dari kaum laki-laki. Yang jadi bersaksi laki-laki. Dalam hal perzinahan saksinya 4 ya. Dalam surah An-Nur itu dikatakan ya, barang siapa yang tidak bisa membawa arba'atu syuhada, 4 saksi dalam hal perzinahan, 4 saksi, ia laki-laki gitu. Konsekuensinya maka dalam kewajiban jihad adalah laki-laki. Jangan mau enaknya doang kan gitu ya. Tapi konsekuensinya jihad itu diwajibkan untuk laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Termasuk juga sholat Jumat di sini dikatakan wajibnya buat laki-laki, tapi wanita tidak wajib. Begitupun dalam hal warisan, baik bersifat asobah ataupun bagian yang sudah ditentukan, itu laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya, begitu. Baik suami ya, istrinya meninggal, ya porsi terbesarnya setengah. Porsi terbesarnya setengah. Bahkan kalau anak, ini sama-sama anak nih, laki perempuan. Yang laki 1, yang perempuan 2. Kalau misalkan harta yang ditinggalkan adalah 4 miliar misalkan ya, 4 miliar, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. 4 miliar tidak dibagi rata menjadi 3 itu tidak. 4 jadi 3 tidak. Masing-masing 1 miliar sekian tidak. Tapi
lidzakari mithlu hadzil unsayain. 2 miliar untuk si laki-laki sendirian, 2 miliar untuk anak perempuan, dibagi 2, semiliar. Itu aturan Islam. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kenapa? Karena laki-laki nanti akan memiliki tanggung jawab. Kalau dia sudah menjadi suami, dia punya anak dan istri. Kalau dia belum berkeluarga, berarti jadi modal kan? Karena suatu saat dia akan berkeluarga. Begitu. Ya. Begitupun dalam masalah perceraian, kata ulama. Yang bisa menceraikan adalah laki-laki. Wanita tidak bisa menceraikan. Ya. Laki-lakinya bejat, enggak karu-karuan. Udah, saya ceraikan kamu, enggak bisa. Yang bisa dengan gugat cerai. Khulu namanya, lewat pengadilan. Yang menceraikan nanti hakim. Kalau misalkan si suami tidak mau menceraikan. Itu alasan pertama. Mengapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Alasan keduanya, kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Kalau yang pertama tadi adalah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa? Karena kaum laki-laki itu telah menafkahkan dari sebagian harta miliknya. Itu. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mulai kapan? Mulai dari pada saat akad nikah. Calon suami membawa mahar. Maharnya kadang hanya 5 gram misalkan, atau 10 gram. Bawaannya, kalau orang Indonesia itu kan ada ritual-ritual bawa apa tuh? Tradisi bawa seperangkat alat sholat yang disebutin. Tapi yang gak disebutin, ya lemari, TV, ya kamar beserta isi-isinya gitu ya. Nyiapin rumah, kosmetik. Lah banyak itu. Belum uang yang dibawa sebelumnya ya, kepada biasanya kan kalau akad nikah di tempat calon mempelai wanita kan gitu. Untuk konsumsi, untuk sewa taruh, sound systemnya dan lain-lain itu. Dimulai dari awal saja sudah keluar modal tuh laki-laki. Kacau sekali kalau ada laki-laki nikah modal dengan kagak niat ya. Itu sudah mulai modal besar di awal tuh ya, dari mulai membawa mahar. Yang selanjutnya harus memberikan nafkah. Setelah selesai akad nikah, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Itu ya, maka wajar kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana kalau dengan wanita karir yang ada di zaman sekarang? Banyak sekali itu. Oh, itu mah nggak wajib. Tidak wajib. Istri punya pendapatan sendiri, itu tidak wajib memberikan kepada suami. Tidak. Uang yang dihasilkan oleh istri adalah menjadi hak buat dia. Mau ngapain dengan uangnya, itu duit dia. Berbeda dengan suami. Makanya ada kata-kata begitu kan, jadi meme. Harta suami milik istri, harta istri milik istri, tidak milik suami, kecuali harta gonogini. Kalau gonogini yaitu harta kolaborasi antara suami istri, itu perpaduan. Nah, selanjutnya kemudian Allah bersumpah atas kaum wanita dengan 2 sumpah. Dalam firman Allah lanjutannya, fassalihatu qanitatun. Apa itu? Apa ciri wanita salihah? Ya, mudah-mudahan istri kita dengerti ya. Apa ciri wanita salihah? Kalau istri saya mah dengar terus.
Sebab pengajian di masjid, di pesantren, saya ngisi kitab ini, speakernya kan kedengeran. Antum ini kedengeran kan speakernya nih ke rumah antum nih. Ya, mudah-mudahan kedengeran nih. Kalau ingin disebut istri kita adalah istri yang salihah, ada dua hal itu. Allah bersumpah yang namanya wanita salihah. Siapa? Kata dalam firman Allah, ialah yang taat. Fassolihatu qanitatun. Wanita salihah ciri pertamanya adalah ia taat. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal memenuhi hak-hak suaminya. Yang kedua, sumpah Allah untuk menyatakan wanita solehah itu selain taat adalah juga hafizatun lil ghaibi. Ia mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Jadi ketika suaminya ada dia taat, ketika suaminya tidak ada di rumah, ia menjaga dirinya. Nah, apa yang perlu dijaga sebenarnya? Apakah hanya dirinya saja? Tidak. Dalam tafsirnya dikatakan di sini yang dijaga adalah dirinya juga harta keluarga. Makanya identik istri itu ada di rumah, bukan di kantor. Kayak ngantor harusnya suami. Cuman kan sekarang yang ada di rumah siapa? Pembantu. Akhirnya anak belajar sama pembantu yang jagain satpam. Ya boleh sih, Islam masih mentolerir. Tapi sebaiknya berbagi tugas. Suami memiliki kesibukan di luar rumah, istri memiliki kesibukan di dalam rumah. Sama-sama sibuk. Malah lebih sibuk istri. Kita mengantor jelas. Pulang pagi-pagi, pulang udah selesai tugasnya. Lah istri dari bangun tidur sampai pengen tidur itu, ya masak, ya nyapu, ya ngepel, ya nyetrika, ya dibantu sih sama pembantu. Belum sibuk ngikutin sinetron Ikatan Cinta, bukan itu. Ini ya, jadi sama-sama sibuk lah ya, sama-sama sibuk ya. Antum juga kan kadang-kadang lagi kerja sibuk main WA gitu ya. Ya, canda bercanda, ya apa-apa, hiburan, apa-apa. Asal jangan kebablas. Tuh ada makanan tuh, bablas. Kebablas. Itu. Ya, jadi menjaga dirinya, menjaga harta keluarga. Ya, bagaimana agar rumah itu tidak boros listrik, ya, tidak kemalingan, ya, dikunci dan lain sebagainya. Termasuk juga menjaga rahasia pasangannya. Jangan suaminya punya celah, diomongin, digosipin ke tetangga, ikut arisan ngomongin suami masing-masing, kan kacau. Itu menjaga diri, menjaga harta keluarga, dan juga menjaga rahasia pasangannya. Bima hafizallah. Ya. Kenapa kok istri dituntut sedemikian rupa menjaga dirinya, menjaga keluarganya? Ya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan apa? Pemeliharaan, penjagaan terhadap istri. Apa buktinya Allah memberikan penjagaan terhadap wanita, terhadap istri? Yang pertama yaitu tadi, istri itu mendapatkan nafkah dari suami. Jadi tenang harusnya jadi istri. Jadi saya lucu ini ngomongnya bapak-bapak semua tapi ngomongin nasihatin istri kan. Sinilah, kesini sajalah. Jadi Bu, tenang saja jadi istri gitu. Gak usah panik ya Bu. Karena tugas mencari nafkah itu adalah tugas suami. Jadi istri harus kita buat tenang di rumah. Jangan pusing. Mau masak,
kagak ada yang bisa dimasak. Kan kasihan istri kita kalau begitu. Maka bukti Allah menjaga kaum wanita adalah diwajibkannya para suami untuk bekerja keras menafkahi istrinya. Itu. Ya. Lalu kemudian Allah memberikan janji-janji kepada istri yang solihah. Banyak dalam ayat Al-Quran. Termasuk ayat ini. Bagi istri yang mampu menjaga dirinya, menjaga harta keluarganya, lalu juga menjaga rahasia keluarga, maka Allah akan menjaganya. Jadi ini bahan evaluasi. Ustaz, rumah tangga saya kacau sekali. Mungkin ada istri yang curhat. Ini gimana Tat? Suami saya kerjaan mental-mentol mulu. Mungkin koreksi ke istrinya. Harusnya saya bicara. Mungkin ibu harus koreksi diri. Ya Bu ya. Jangan cuma nyalahin suami. Mungkin ibu ibadahnya kurang. Taatnya kurang. Tidak menghormati suami. Tidak taat. Dibilangin ngelawan mulu. Disuruh ibadah sholat yang wajib. Tar-tertor nembak-nembak mulu. Tar-tertor. Apalagi tahajudnya. Apalagi duhanya. Apalagi tilawah Al-Qur'annya. Apalagi ngajinya ikut. Kalau jadi istri sedemikian rupa belangsaknya, maka kalau keluarganya belangsak, ya sudah. Kacau, sekacau-kacaunya. Jadi kalau ingin keluarga itu mendapatkan hafizullah, dijaga oleh Allah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, suami melaksanakan bab 34 kemarin dan istri mengamalkan ayat Al-Qur'an ini. Taat kepada suami dan menjaga dirinya. Bagaimana cara menjaga diri? Kadang-kadang suka ngumbar kecantikan di medsos. Cekrek, cekrek, cekrek di medsos untuk mendapatkan pujian. Itu kan menebar fitnah sebenarnya. Ya. Kacau juga kadang-kadang. Sudah jadi istri lalu mengumbar kecantikan kepada laki-laki yang lainnya, kan kacau. Itu berarti dia tidak bisa menjaga dirinya. Atau ketika suaminya ada kelihatan soleha, suaminya nggak ada, wah nggak karu-karuan di luar. Ini juga. Gimana Allah bisa memberikan penjagaan? Ya. Gimana Allah bisa memberikan keberkahan di keluarga kalau istrinya model gitu? Nah, ya. Makna bima hafizallah ta'ala, ya, bima hafizallah itu juga para ulama ada yang mengatakan yaitu bukti Allah memberikan pemeliharaan, suami memberikan mahar lan nafkah, juga melindungi si istri dari segala hal, dari hal apapun lah, dan mempertahankan hak istri. Itu kan kewajiban yang Allah sudah tetapkan di bab 34 kemarin. Itu bagian dari penjagaan Allah. Ya. Dan juga para ulama menafsirkan ini macam-macam ini penafsirannya, ya. Maksudnya adalah mereka menjaganya karena Allah gitu. Artinya wanita itu menjaga dirinya, menjaga harta keluarga, menjaga juga rahasia keluarga karena Allah. Penafsiran dari bima hafizallah. Ini ada pendapat Abu Al-Baqa, ada pendapat Abu Ja'far yang mengatakan bahwa apa itu? Melakukan kebaikan, ya, yang dimaksud tadi adalah menjalankan hak-hak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Menggosip, ya. Waduh, arisan isinya gosip-gosip dan lain-lain.
Juga menurut ulama Ibnu Jani mengatakan maksudnya bima hafizallah adalah dengan menjaga ketentuan-ketentuan Allah dan lain sebagainya. Ya, begitu. Nah, jadi intinya ya seperti itu. Dalam ayat ini, ya, Allah memberikan statement dalam firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita karena Allah sudah memberikan keutamaan. Dua keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Yang pertama adalah potensi internal dari mulai kekuatan fisik dan mental, kesempurnaan akal dan lain-lain. Dan yang kedua adalah potensi eksternal karena seorang suami itu kan sudah memberikan nafkah, kan sudah memberikan mahar. Masa si istri masih tidak taat juga begitu? Ya. Baik. Hadisnya yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbah. Ini kalau istri kita dengar hadis ini semangat nih para suami nih. Semangat ngapain? Ini coba nih. Ini kan artinya gini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi istri itu tidak mendatangi ajakannya tadi, lalu suami itu menjadi marah pada malam harinya itu, maka para malaikat melaknati, mengutuk istri itu sampai waktu pagi. Masya Allah. Ya, kita coba buka takwilnya ya, sedikit. Ya. Jadi tadi itu ya, iza da'a ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi, ya. Imra'atahu ya, ila firashihi. Jadi artinya kan begini, jikalau seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, maksudnya apa ke tempat tidur? Neng, ke tempat tidur yuk. Ngapain? Beresin kasur? Bukan. Pasang spray? Bukan. Itu hanya metafora saja. Hanya kiasan. Hanya apa? Kiasan, metafora itu. Majaz. Maksudnya apa? Jima. Mengajak ke tempat tidur maksudnya adalah untuk melakukan hubungan suami istri. Maka dalam kosakata Arab itu ada ungkapan waladul firash. Namanya apa? Waladul firash. Jadi firash ya, ila firashi, ke tempat tidurnya, itu adalah bahasa halus di dalam hadis. Bahasa halus. Jadi tidak vulgar. Tidak vulgar. Nah, itu menarik. Jadi Rasulullah bersabda dengan bahasa halus, tidak vulgar. Falam ta'ti, tetapi istri itu tidak mendatangi ajakannya tadi. Artinya diajak berhubungan suami istri, istrinya nolak. Tanpa ada uzur, tanpa ada halangan, ya, nolak aja pokoknya. Padahal dia tidak punya halangan, tidak punya uzur, nolak kagak mau. Nah, apa konsekuensinya? Fabata ghadbana 'alaiha. Lalu kalau misalkan setelah ditolak suaminya ngamuk, marah di malam itu, fabata, bata itu bahasa Arab, ya, cenderung maknanya malam. Jadi kalau dulu saya santri itu ada yang disebut dengan kana wa akhwatuha. Ya, ketika itu punya teman, ya, kana wa akhwatuha. Ketika kapan? Asbaha artinya ketika pagi, amsa ketika sore. Ya. Nah, kalau bata ketika malam, maka fabata diartikan adalah ketika malam harinya. Si suami mengajak berhubungan suami istri, tapi istrinya menolak, lalu suaminya marah, tidak terima, tidak redho, la'anat hal malaikah. Maka para malaikat akan mengutuk si istri itu.
Dikutuk sama malaikat, masya Allah. Ya, sampai kapan kutukan itu berlangsung dan berlaku seterusnya selama si istri terus menolak. Diajak jam 8 malam, kagak mau. Diajak lagi jam 12, kagak mau juga. Sampai pagi tetap kagak mau, dilaknat oleh malaikat. Kita aja dilaknat sama tetangga, udah nyesek. Coba aja, antum punya tetangga maki-maki antum, gimana rasanya? Nyesek. Ini yang melaknat malaikat, masya Allah, serem itu. Sampai kapan? Hatta tusbah, sampai pagi masih tidak mau juga untuk melakukan hubungan suami istri, padahal suaminya sudah on fire gitu ya. Fire, udah siap bertarung, masih ditolak juga sampai pagi. Akan dilaknat terus oleh malaikat. Nah, seperti itu. Jadi di sini bahkan ulama menjelaskan nih, dari hadis ini diharamkan ya bagi si istri untuk menolak ya jika diajak untuk tidur seranjang sekalipun dalam keadaan haid, tapi tidak sampai berjima. Begitu. Jadi istri lagi haid diajak, "Neng, ayo tidur." Saya lagi haid, gak mau Gak boleh, tetap gak boleh itu. Kan saya bingung kalau ngomongnya ke antum. Jadi gak boleh, Bu. Jadi sekalipun haid tetap diajak tidur seranjang, tetap. Karena selain jima kan bisa melakukan hal-hal lainnya, mencari kenikmatan dari tempat yang lain gitu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan ma baina fauqal idzar, di atas inilah, ke atas gitu ya, dari sini ke atas gitulah. Itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh hanya jimat saja. Ya kalau meraba-raba yang lainnya nggak apa-apa, cium-cium nggak apa-apa. Lah istri, kecuali istri tetangga nggak boleh. Gitu, istri sendiri nggak apa-apa. Sekalipun dalam keadaan haid, karena bisa istimta di situ, bisa bersenang-senang selain berjima. Dan ini kata ulama, laknat malaikat hanya terjadi ketika suaminya mengajak jima atau tidur seranjang di waktu malam. Bagaimana kalau di waktu siang? Tidak berlaku kata ulama. Kenapa? Karena redaksinya fabata. Bata itu menunjukkan malam. Amsa menunjukkan sore. Asbaha menunjukkan pagi. Karena redaksinya fabata, maka berlaku hanya untuk tidur malam saja. Kalau siang-siang misalkan antum ngajak berhubungan suami istri lalu ditolak oleh si istri, tidak berlaku hadis ini gitu kata ulama. Kenapa? Karena ada penghujungnya hatta tusbah, sampai pagi, berarti dari malam sampai pagi. Kalau dari siang sampai kapan? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau sesuai dengan hadis ini ya artinya dari malam. Itulah ya. Lalu bagaimana jika istri yang sudah on fire suaminya kagak mau? Apakah juga dilaknat oleh malaikat? Dilaknat tidak sama malaikat? Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Al-Qurtubi, ulama besar juga. Kata Imam Al-Qurtubi, jika seorang istri mengajak suaminya lalu suaminya tidak mau, maka tidak dosa bagi suami, tidak dosa. Kalau istri nolak diajak suami, dosa. Tapi kalau suami diajak oleh istri tidak mau, tidak dosa. Ini kalau ada ibu-ibu di tempat ini pasti protes. Wah, kagak adil itu. Suami udah on fire, istri tidak mau, dosa. Loh, giliran kami para ibu-ibu sudah on fire, suami kagak mau, kagak dosa. Kagak adil itu. Tenang, ulama menjelaskan. Kenapa kok berbeda? Karena memang beda posisi.
Tadi itu. Ya, suami sudah memberikan mahar, sudah memberikan nafkah, maka memiliki hak terhadap istri. Jika diibaratkan pembelian, jika, mohon maaf nih ibu-ibu, maaf ya, bukan berarti ibu dibeli sama suami, bukan Bu. Tapi jika seandainya kita membeli handphone, maka handphone ini sudah menjadi milik kita. Kan gitu prinsipnya. Ya. Maka itu benda, mau diapain aja ini, mau kita pakai, mau kita kagak pakai, mau kita kasih orang, mau kita apain. Ini kalau barang, ini barang, jangan dibayangkan istri, wah terserah mau saya kasih orang lain, nggak lain lagi. Ini barang. Kalau diibaratkan ya seperti itu, ya, karena sudah sedemikian rupa suaminya melakukan hal demikian. Jadi suami memiliki bargaining position, daya tawar yang lebih dibanding istri, gitu. Ya. Dan faktor yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, suami itu kalau sudah on fire ditolak itu jadi ngaco, nggak karu-karuan. Bisa ke tetangga lebih kacau lagi. Bisa ke janda sebelah sono kan kacau lagi. Bisa ke lokalisasi kan tambah parah. Yang rugi juga si istri, kan begitu. Karena memang harus tersalurkan, kata Imam Al-Qurtubi. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu gejolak nafsunya bisa ditahan olehnya gitu. Jadi mancingnya lama, dan kalau sudah terpancing tidak jadi, gampang surutnya. Kalau laki-laki kepancing dikit langsung on fire itu, seng aja langsung. Kalau tidak terlampiaskan itu bahaya, kata ulama. Ya kalau nggak percaya antum cek aja sendiri masing-masing. Ngelihat ada wanita nggak karu-karuan di depan kita, pakaiannya, kelakuannya tiba-tiba on fire tuh ya, langsung pulang cari istri. Gitu. Karena kalau tidak bisa bahaya. Nah, beda dengan wanita. Wanita lihat sinetron Aldebaran biasa saja. Gitu. Memang beda dalam hal seperti itu. Ya, nah ini bahkan ulama Al-Mahlabi mengatakan, wah itu bisa kacau, bisa muncul hal-hal yang lebih mengerikan kalau laki-laki tidak mendapatkan itu tadi, batinnya tidak terpenuhi itu. Ya, demikian. Nah, bagaimana kalau misalkan kata Imam Al-Mahlabi itu, bagaimana jika si istri itu taubat, ya sudah, tidak dilaknat lagi sampai pagi, tidak. Gitu. Misalkan menolaknya jam 8 malam, jam 10 malam dilayanin, ya enggak, udah enggak berlaku laknat malaikat itu. Ya, begitu. Bahkan dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan nih dalam kitab Dalil Falih, dibolehkan kita melaknat ahli maksiat, kata ulama. Karena malaikat pun melaknat orang yang tidak taat. Jadi kita boleh saja melaknat orang yang ahli maksiat, orang zolim, kita laknat, boleh. Tapi kata ulama yang lain, maka sebaiknya justru kita doakan nih, yang lebih keren lagi, ya. Kalau melihat orang melakukan maksiat, boleh dilaknat, tapi lebih baik lagi kita doakan, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah dan seterusnya. Nah, ini semua berlaku bagi suami yang bertanggung jawab. Suami tidak bertanggung jawab, tidak mau menafkahi, bab 34-nya tidak dilaksanakan, kasar sama suami, sama istri. Nafkah tidak diberikan, kerjaannya mabok-mabokan, gak karu-karuan, ya kayak gitu mah gak perlu ditaati, kata ulama dalam penjelasan hadis ini. Jadi istri mentaati suami yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dan tidak
Berlaku laknat malaikat kepada istri yang tidak taat kepada suami jika suaminya yang ngaco, nggak karu-karuan, tidak menjalankan kewajibannya. Gitu. Nah, ini juga dalam hadis lain ya, fi riwayatihi lahuma ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang agak-agak mirip, yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Iza batatil mar'ah hajiratan firasha zawjiha. Apabila seorang istri meninggalkan tempat tidur suaminya pada malam hari, artinya tidak mau lagi tidur, pergi dia, pergi ninggalin si istri, ya, tanpa ada uzur, bukan karena sakit, ya, gitu, ya, itu maka akan mendapatkan bahaya, laknat juga. Atau bagi si suami yang tidak mau menafkahi, gitu. Ini kan ada kata-kata di sini. Karena tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sudah disepakati suaminya memberikan nafkah. Dia tidak memberikan nafkah bulan itu, boleh tinggalin. Ya Bu ya, boleh. Diajak Bu tidur seranjang, kagak mau. Kenapa? Karena suaminya bulan ini kagak ngasih nafkah. Gak apa-apa Bu, kata ulama. Ya, tapi kalau sudah dapat nafkah nggak boleh nolak Bu, masa nerima uangnya doang gitu. Ya, kalau nggak ngasih nafkah boleh ditinggalin aja di kasurnya, biar suaminya mikir, udah nggak kerja, males-malesan, pengen dapat haknya. Ya, enggak. Islam juga adil. Ya, la'anat hal malaika hatta tusbah. Kalau bukan karena alasan-alasan demikian akan mendapatkan laknat. Ya. Begitu. Ma min rajulin, ya, tidak seorang lelaki pun itu. Artinya laki-laki itu kan ada yang badannya kurus, lemah dan lain sebagainya, tetap mendapatkan hak dari suaminya, dari istrinya. Bahkan kalau laki-lakinya anak kecil, kan ada anak kecil yang sudah nikah, tapi istrinya sudah dewasa gitu. Ya, lebih muda maksudnya, suaminya lebih muda, tetap harus taati. Bahkan di sini dikatakan antara yang merdeka dengan yang budak. Yang kalau yang jadi suaminya adalah budak, tetap sekalipun istrinya adalah orang merdeka, tetap harus taat. Ma min rajulin. Jadi semua laki-laki ini berlaku untuk semua laki-laki. Yada'u imra'atu ila firasyi fata'ba 'alaihi illa kana allazi fis sama', yang mengajak istrinya untuk datang ke tempat tidur lalu istri itu menolak ajakannya, melainkan semua penghuni yang ada di langit. Maksudnya penghuni yang ada di langit adalah malaikat. Di sini dikatakan malaikat. Sakhitan 'alaiha, murka kepada wanita ini. Masya Allah, ini hampir mirip nih. Hatta yardo anha, sampai si suami redho padanya. Hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Abu Hurairah juga berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada halal la yahillu, maksudnya adalah tidak boleh, ya, li imra'atin antasuma, bagi seorang istri untuk berpuasa. Enggak boleh itu istri berpuasa tanpa izin suami, tidak boleh. Ya. Sekalipun puasa wajib, bukan puasa Ramadan, tapi puasa wajib yang lain seperti puasa nazar. Ya, puasa nazar itu kan wajib dipenuhi. Tapi suaminya tidak mengizinkan, jangan puasa. Harus tetap taat. Harus tetap taat. Ya. Kecuali dia puasa nazarnya di waktu yang sempit. Ya, mudayyak gitu. Misalkan dikit lagi Ramadan, tapi bayar kodoknya belum selesai. Nah itu nggak apa-apa, itu ditolak. Bang mau puasa ya? Jangan. Tapi bang ini saya mau bayar kodok ini. Kalau besok kagak kebagian waktunya, tetap jangan. Nah itu nggak apa-apa, dilanggar. Tidak tanpa izin suami tidak apa-apa. Tapi kalau masih lama, masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bang mau bayar kodok nih, mau puasa ya? Nggak usah. Kita mau ada agenda nih, gitu ya. Tetap jangan puasa, ya, karena harus seizin suaminya. Begitu. Jadi kalau suaminya ada harus
izin sampai berpuasa. Dan juga wala ta'zan fi baitihi, tidak boleh itu mengizinkan laki-laki untuk masuk ke rumahnya ketika si suami tidak ada. Ya. Illa biizni, kan bisa izin lewat HP, lewat WA. Bang, ada tamu nih laki-laki, teman sekolah saya dulu, boleh masuk kagak? Kagak, jangan, nggak boleh masuk, jangan diterima tamunya. Kalau kata suami, oh iya nggak apa-apa, tapi pasang CCTV ya, biar bisa ikut mantau ya. Baik. Wah ini panjang sekali ini, waktunya habis ini. Ya, ini terakhir ini. Hadisnya ada 8. Ini baru hadis ketiga. Wan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis selanjutnya. Ini hadis yang masyhur sekali. Sabda Rasul, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pengembala. Ra'in itu artinya sebenarnya pengembala, tapi diartikan menjadi pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Maksudnya apa? Yakni penjaga yang dapat dipercaya, yang memiliki komitmen untuk melakukan kebaikan bagi yang ia jaga, dan dituntut untuk berbuat adil dan menjaga kemaslahatannya. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Semua pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, apakah ia sudah melakukan tugasnya dengan baik, melindunginya, melakukan yang terbaik dan lain-lain. Wal amir, seorang amir, pemimpin, pemerintah, ya, termasuk juga penguasa, RT, RW sampai presiden, ya, itu adalah seorang pemimpin di daerah teritorialnya masing-masing, ya, gitu. Dan ini disebutkan secara khusus al-amir. Kenapa? Karena pemimpin paling tinggi ya penguasa itu, karena punya tugas yang berat. Ra'in adalah pengembala, adalah seorang pemimpin di wilayah yurisdiksinya, gitu. Harus memperhatikan urusan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, menyelesaikan urusan mereka, mencegah bawahannya dari hal-hal yang mudarat, yang membahayakan. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi, dan laki-laki menjadi pemimpin di rumah tangganya. Dengan cara apa? Mencukupi kebutuhan anggota keluarganya, ya, baik dalam keadaan susah ataupun mudah. Artinya baik si suami ini dalam kondisi finansial yang baik atau dalam kondisi finansial yang kurang, tetap harus bertanggung jawab. Jangan banyak alasan, ya. Ya bisa minjam atau bekerja dengan yang lainnya atau bagaimana, harus diusahakan karena tanggung jawab istri dan anak-anak. Selain itu punya kewajiban apa seorang suami? Untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, ngajak istrinya sholat, anaknya dididik dengan baik, kalau salah dinasehatin. Tanha anil fahsya'i wal munkar, termasuk juga apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan juga tugas suami yang lainnya, yang ketiga adalah mengajarkan atau menunjukkan hal-hal yang penting dalam syariat Islam. Ngajarin sholat kalau suami istri tidak bisa sholat, itu penting. Ngajarin baca Quran kalau istrinya tidak bisa baca Quran. Nah ini kalau suami nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, lah yang kacau kan. Gimana istrinya kan gitu. Makanya yang harus paling lebih banyak rajin ngaji ya memang para suami. Nah ini suami-suami soleh nih, masya Allah, rajin ke masjid, rajin ngaji, masya Allah. Habis ini ajarin suami si istri untuk bisa menjadi istri yang salehah. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Begitupun perempuan, si istri ini adalah pemimpin di rumah suaminya. Ya, maka disebut dengan apa? Profesinya. Profesi saya adalah ibu rumah tangga. Karena semua urusan rumah adalah menjadi tanggung jawab istri. Maka ada istilah istri itu GPS, seperti GPS-nya, seperti Google Map. Ma, kunci mobil di mana? Tuh, situ.
Mah, kaos kaki mana nih? Oh, ada di kolong sono. Tahu gue, istri kita tuh keren, keren ya. Mah, kitab Riyadhus Shalihin di mana ya? Ada di rak sebelah sono. Oh iya. Itu keren. Kenapa? Karena istri kita memang begitu bertanggung jawab di rumah. Lain kalau istrinya tidak bertanggung jawab di rumah. Mah, ini, cari aja sendiri. Karena dia nggak tahu di mana. Kacau tuh, ya. Itu, tapi ciri-ciri istri yang bertanggung jawab tuh tahu di mana aja, tuh tahu. Anak gitu nyari, ini buku matematika di mana? Oh, di sana tadi mama habis rapiin. Gitu. Masya Allah deh. Gitu. Bahkan di sini dikatakan yang dimaksud dengan menjaga rumah suaminya dari perusak, bahkan sampai kucing disebutkan dalam kitab ini. Kucing juga itu. Kucing masuk ke rumah harus dikeluarkan karena nanti akan nggak karu-karuan di rumah. Itu bagian dari amanah seorang istri. Termasuk juga tidak boleh bersedekah dengan harta suami tanpa seizin suami. Itu nggak boleh itu. Karena tanggung jawab wanita sebagai penjaga rumah atau menjaga rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. Gitu. Jadi ada pengemis datang, kalau mau sedekah pakai uang sendiri. Karena istri kan kadang mungkin punya uang sendiri dari ayahnya atau dari yang lainnya. Silahkan. Tapi kalau mau sedekah pakai harta suami, izin dulu. Pak, ada pengemis nih, gimana nih? Udah, kasih 1 juta, oke. Gitu. Jadi izin dulu. Ya, wawaladihi dan juga anak-anaknya. Ini syarahnya panjang sekali. Ya, baik. Saya kira sudah. Wah, ini masih banyak sekali. Saya kira sudah jam 5.49. Pak Irfan, sudah 5.49. Mau sampai jam 6 atau mau kita tutup ini? Silakan. Karena temanya istri ya, harus nanya istri nih. Suami mah senang-senang aja disampaikan ini ya. Asik nih. Baik, gimana? Silakan. Ada pertanyaan atau bagaimana? Boleh ya. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya. Tapi yang paling seru memang kita dialog ya. Suami ada istrinya juga ada suaminya. Kenapa Pak? Kita anggap saja ini parenting seorang itu. Parenting. Kegagalan kita mengkader generasi muslim yang hebat, salah satunya adalah kegagalan orang tua mendidik dan kegagalan orang tua dalam memahami hak kewajibannya. Ya, Masya Allah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan ya. Ini saya hanya menyampaikan saja apa yang ada dalam isi kitab. Ya. Nanti mungkin kata Pak Irfan kita buka sesi 2 bulan depan insya Allah. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup dulu ya. Oh ya, baik. Iya. Memang kalau jadi gini, memahami ayat Al-Qur'an ada secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Memahami ayat Al-Quran secara tekstual, maka bisa bersifat umum sampai kemana-mana. Tapi kalau dilihat kontekstual, dilihat asbabun nuzulnya, dilihat pembahasannya, maka bisa mengerucut ke dalam satu hal. Dan itu boleh-boleh saja. Contoh begini. Contoh sederhana, memahami dalil. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, boleh tidak kita wudu menggunakan air laut? Guru fikihnya siapa di sini kan? Pengajian fikih? Oh, belum ada. Ya. Tapi antum pernah belajar fikih lah. Ya, boleh tidak wudu dengan air laut? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Oke, boleh. Dari mana dalilnya? Karena ada hadisnya dipenggal seperti ini.
Wal bahru, air laut itu bukan air laut, laut itu tahurun ma'uhu wa hillu maitatuhu, suci airnya, ya suci airnya dan bangkainya halal dimakan. Bagi orang yang memahami hadis ini, oke, air laut itu boleh untuk dipakai berwudu. Tapi kalau kita lihat secara kontekstual, asbabul wurudnya, kenapa kok Rasulullah sampai bersabda demikian? Ada ceritanya. Suatu hari ada sahabatnya yang ingin berlayar, lalu ia membawa air yang tidak banyak. Kalau banyak-banyak tenggelam tuh perahu gitu kan. Dia hanya air bawa secukupnya. Kalau dia wudhu menggunakan air ini yang biasa dia bawa dari daratan, loh nanti dia minum bagaimana? Maka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah gimana nih, kami pengen berlayar. Kalau kami wudhu menggunakan air minum, haus nanti kamu di perlayaran. Nah, gimana ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, air laut suci. Nah, paham tidak? Berarti seakan-akan air laut suci hanya bagi orang yang ingin berlayar. Tapi kata ulama tidak, hadis ini berlaku untuk umum. Siapapun, sekalipun kita tidak sedang berlayar, boleh berwudu dengan air laut. Gitu Ustaz kira-kira. Ya. Tapi kalau dari asbabul wurudnya bukan itu ceritanya. Ceritanya ini karena orang ingin berlayar. Nanti haus kalau air minumnya dipakai untuk berwudu. Gitu. Jadi memahami ayat atau hadis, makanya kemudian muncul perbedaan di kalangan para ulama untuk menafsirkan sebuah ayat atau mentakwil hadis karena menggunakan sudut pandang yang berbeda. Maka biasa saja ketika kita menemukan penafsiran ayat ini, ada yang berlaku khusus dalam ayat rumah tangga, ada yang mengatakan ayat ini berlaku umum untuk segala urusan di dunia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kurang lebih seperti itu ya. Misalnya perusahaan atau negara, maka ini dilihat dari konteksnya adanya, itu nggak? Ya, nanti ini kembali kepada mufassir masing-masing. Pada Jumat 3 Jumat yang lalu kurang lebih saya khutbah Jumat di sini, saya angkat tema perbedaan antara Islam dengan pemikiran Islam. Islamnya satu, ya ayat Al-Quran, hadis-hadis mutawatir itu Islam. Tapi kalau sudah perbedaan seperti itu, bagaimana ini? Apakah kalau untuk keluarga ayat ini bersifat qat'i, atau untuk urusan lain kemudian menjadi zonni, ya itu masuk dalam wilayah fikri al-Islam, pemikiran Islam, dan punya potensi untuk kemudian terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Mungkin satu ulama menafsirkan seperti ini, tapi ulama yang lain menafsirkan yang berbeda. Yang penting yang menafsirkan ini kredibel, dia memiliki atau memenuhi syarat sebagai mufassir. Gitu Ustaz. Karena tidak boleh sembarang orang. Mentang-mentang ustadz, ya, pernah kuliah, hafal Quran dan lain-lain, ingin menafsirkan Al-Quran, belum tentu qualified. Karena syaratnya ketat untuk menjadi penafsir Al-Quran. Karena kalau tidak diberikan syarat yang ketat, maka akan muncul tuh kemarin mufassir-mufassir yang kacau balau itu. Ya, yang di Suriah penafsiran ashabul yang wanita itu milkul yamin, ya. Milkul yamin, dia ulama loh. Dia ulama di Suriah itu. Tapi ternyata setelah diteliti, ulama ilmu teknik. Ilmu teknik. Jadi kemampuan usul fikihnya, ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya enggak kredibel. Ya memang ulama, kan ulama macam-macam. Yang jadi ustadz, yang jadi kiai, ya macam-macam latar belakang keilmuannya. Tidak bisa otomatis menjadi mufassir. Ada syarat ketat.
Maka ketika kita enak kalau ngajinya dalilul falihin. Kenapa? Karena dalilul falihin tidak fanatik dengan dengan penafsiran satu orang, tapi banyak ulama tadi disebutkan dari tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini untuk memahami satu ayat Al-Quran. Makanya satu hadis aja, satu ayat aja tadi habis setengah jam lebih baru satu ayat, begitu Ustaz, kurang lebih. Maka kita toleransilah dalam hal itu. Ya, maka ketika dulu beberapa tahun yang lalu Bu Megawati menjadi presiden, umat Islam terpecah belah. Ada umat Islam atau ulama dalam hal ini menyetujui, ada ulama yang tidak menyetujui. Karena memang beda pegangan penafsirannya. Ya, dan itu biasa saja. Masalah khilafiyah itu pasti punya potensi. Berbeda dengan masalah sholat. Tapi kalau dalam masalah sholat, wanita jadi imam, makmumnya laki-laki. Oh, tidak bisa. Karena dalilnya sudah qat'i dalam hadis. Begitu. Tapi kalau dalam segi kepemimpinan memang khilafiyah. Gitu Ustaz kurang lebih. Baik. Ada lagi? Oh iya. Saya kurang jelas nangkapnya ini. Ini masalah warisan atau masalah apa, Dad? Kurang bertanggung jawab atau kurang baik nasibnya? Karena berbeda, Dad. Tapi dia sudah berusaha keras atau belum? Karena berbeda. Antara sosok suami yang tidak bertanggung jawab dengan suami yang kurang baik nasibnya, berbeda. Yang tidak bertanggung jawab itu dia memang tidak mau bertanggung jawab, nggak mau kerja, ya malas, ya judi, ya mabuk, nggak karu-karuan, nipu sana nipu sini, itu nggak bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah bekerja keras, sudah kerja di sana baik-baik, kena fitnah, dipecat. Sedang punya usaha begini, kena pandemi, bangkrut, itu lain lagi. Lain. Suami yang seperti ini tetap harus ditaati oleh si istri. Gitu maksudnya. Jadi berbeda antara suami yang sudah bertanggung jawab tapi nasibnya kurang baik dengan suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi berbeda kondisinya. Meskipun mungkin sama-sama miskin, sama-sama tidak mampu, tapi berbeda. Yang bertanggung jawab dengan yang tidak bertanggung jawab. Karena menjaga istri, menjaga anak, menjaga keluarga, ya salah satunya dengan nafkah. Yang lainnya yang menjaga kehormatan keluarga. Daripada menjadi pencuri, jadi koruptor, ingin jadi kaya, dari jalan pintas, itu malah lebih bahaya. Jadi gitu. Jadi berbeda antara yang bertanggung jawab, tidak memiliki nasib baik, dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab, emang kagak mau kerja, dia malas. Nah itu berbeda kondisinya. Ya, gitu ya. Gimana? Gimana? Oh, agamanya kurang. Nah, termasuk juga agama. Pengetahuan kita terhadap agama ada dua faktor. Yang pertama memang dia tidak mau belajar. Padahal terbuka kesempatan, masjid, majelis taklim di mana-mana ada. Ada yang kemudian faktor lainnya, dia mungkin tinggal di pedalaman, dia tidak punya akses informasi untuk bisa memahami tentang agama Islam, itu juga beda kondisi. Gitu, Ustaz. Dia tidak punya perangkat, dia tidak punya kesempatan, dia tidak punya akses, lalu ia menjadi jahil dalam masalah syariat. Satu sisi ada orang, dia punya akses, dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, tapi malas. Beda kondisi juga.
Ya itu tergantung tadi itu. Kalau memang ternyata kegagalan dia sebagai suami karena faktor yang memang X ya, bahasa katakan X ya, maka sebaiknya dipertahankan keluarganya. Tapi kalau memang karena faktor si suaminya sendiri yang gak karu-karuan, emang dia malas, kagak mau sholat, disuruh sholat kagak mau, udah kacau banget. Ya memang jalan terakhir adalah boleh seperti itu, gugat cerai. Kan ada faktor tadi. Ada orang yang tadinya kaya raya lalu kemudian bangkrut, itu kan lain dengan orang yang memang malas bekerja. Ada orang yang tadinya awalnya sholat tidak sholat, mungkin karena dia sakit tidak jadi ke masjid. Berbeda dengan emang yang awalnya dia yang kagak mau sholat dari dulunya. Mau sakit, mau sehat, emang kayak gitu kalau kelakuannya. Berbeda kondisi. Maka untuk memahami sebuah permasalahan, kita harus pahami secara komprehensif. Kenapanya. Baru kemudian kita bisa ambil kesimpulan. Itu saja, kurang lebih. Baik, kita cukup dulu ya. Sudah jam 6 lewat. Tadi permintaan DKM, kita lanjutkan nanti di episode selanjutnya. Jadi nggak ganti bab ya, masih bab ini tadi ya. Baik. Nah, masih ada 4 hadis juga. Ya kalau bisa nanti kita ngobrol bawa pasangannya masing-masing insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu. Hari ini juga anak santri pesantren Darussalam penjemputan nanti jam 7. Mohon doa. Pesantren yang kami bina, yang kami pimpin bisa melahirkan kader-kader generasi muslim yang baik akhlaknya, baik keilmuannya, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada manusia. Mudah-mudahan santri-santri binaan kami dan juga anak-anak antum semua menjadi waladun sholih wa mar'atun sholihah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.